Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Ramadhani dengan NIM 212105030034 dari program studi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan memberikan video tanggapan mengenai strategi Nabi Muhammad bentuk peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah dan Madinah, hal tersebut merupakan proses dari Nabi Muhammad untuk membentuk dan merubah masyarakat Arab dari peradaban yang lama menuju ke peradaban yang baru atau maju. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian dapat dilihat dari yang pertama ada pembentukan peradaban periode kenabian, yaitu fase Mekah. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah ini mengantarkan peradaban yang baru, dari peradaban kesyirikan menuju ke peradaban tauhid, dari masyarakat yang menyembah batu atau berhala menuju hanya menyembah Allah saja, yaitu dengan cara yang pertama rahasia. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk pertama kalinya kepada istrinya dan mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada terang-terangan di Mekah. Jadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah Nabi Muhammad mengajak masyarakat Mekah untuk beriman melalui dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, terang-terangan di luar Mekah. Jadi setelah itu barulah Nabi Muhammad mengajak orang-orang di luar Mekah untuk beriman. Salah satunya penduduk yang berhasil diajak masuk Islam, yaitu penduduk Yasrib dengan naik haji. Untuk selanjutnya ada konten dakwah di Mekah. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, seperti mengenai keberadaan Allah, tentang keesaan Allah dalam pencipta langit dan bumi, dan mengenai beribadah kepada Allah semata. Yang kedua ada pengajaran Al-Quran. Jadi masyarakat diajarkan isi kandungan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, dan bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran. Dalam fase Mekah ini ada bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu menolak secara lunak. Jadi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan Nabi, tetapi mereka juga tidak melakukan hal yang merugikan baik perkataan atau perbuatan. Ya hanya menolak saja. Yang kedua ada semi lunak. Jadi bentuk ini lebih keras dari yang sebelumnya. Salah satu contohnya, mereka memfitnah Nabi Muhammad. Yang ketiga ada kasar atau keji. Jadi mereka ini menyakiti dan melukai Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan sangat keji. Bahkan mereka pun berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya, dalam fase Mekah dia ada faktor-faktor penolakan. Yang pertama di bidang politik kekuasaan. Jadi mereka berpikir jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad, maka kekuasaan dalam bidang politik mereka akan runtuh atau terancam. Yang nomor dua ada sosial atau persamaan derajat sosial. Jadi ketika di ajaran Nabi Muhammad manusia itu sama di semua keadaan, baik itu hukum, ekonomi, bahkan Tuhannya. Sementara dalam masyarakat mereka memiliki kelas bangsawan, budak, dan lain-lain. Dan itu membuat mereka tidak ingin disamakan dengan kelas-kelas bawah. Yang nomor tiga yaitu ada agama dan keyakinan. Jadi mereka ada yang mencari berhala sebagai Tuhannya, ada yang Tuhannya banyak, dan ada yang ateis atau tidak memiliki agama. Dan mereka ini tidak ingin meninggalkan agama tersebut karena menurut mereka apa yang mereka yakini itu sudah benar. Yang nomor 4 ada budaya, taklid kepada nenek moyang. Maksudnya mereka ikuti dan percaya dengan keyakinan nenek moyang mereka seperti sudah turun-temurun. Yang nomor 5, ekonomi. Contohnya seperti pembuat patung. Jadi ketika masyarakat sudah tidak ada yang menyembah berhala, otomatis pemahat atau pembuat patung akan kekurangan konsumen atau pesanan untuk membuat patung. Dan itu akan mempengaruhi pendapatan mereka. Jadi untuk itulah pemahat ini menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada fase Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid. Jadi Nabi Muhammad ini sebelum membangun rumah ketika ke Madinah, Nabi mendirikan masjid terlebih dahulu untuk membangun peradaban dengan cara berdakwah. Selanjutnya ada mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga ada perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslim dan bukan muslimin atau piagam Madinah. Yang nomor 4 meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang nomor 5 mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang nomor 6 memperkuat kekuatan militer. Ini seperti merekrut para sahabat menjadi tentara, melatih bertarung, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian.
Yang pertama ada madrasah ilmiah, contohnya Madrasah Al-Arqam dan Madrasah Masjid Nabawi. Yang nomor 2 ada Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Jadi Nabi Muhammadlah yang memimpin atau mengontrol sosial politik di Madinah, sehingga di sana semuanya keadaannya tuh menjadi terkendali. Yang nomor 3 penerapan syariat Islam, seperti bagaimana cara sholat yang baik dan benar, mengaji, dan bagaimana jual beli yang sesuai syariat Islam. Yang nomor 4 ada pemeliharaan Al-Quran. Nomor 5 peningkatan harkat dan derajat wanita, seperti suami yang menghormati istrinya, seorang ayah yang menyayangi anaknya terutama anak perempuan, seorang suami yang tidak boleh memiliki istri melebihi 4, dan lain-lain. Yang nomor 6 ada pengajaran baca dan tulis. Nomor 7 pembangunan masjid. Nomor 8 pengembangan sastra. Nomor 9 penghapusan perbudakan. Dan yang terakhir ada pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Mungkin cukup sekian video tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.